marilah kita menghampiri tahta kekudusan Tuhan dengan kerendahan hati. Sambil berdiri, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya Jemaat kasih Tuhan, mari kita teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Silakan duduk kembali. Saatnya kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dalam doa kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kekal di sorga, Tuhan penyelamat jiwa kami. Kami menaikkan syukur pada saat ini kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan kami berkumpul berhimpun masing-masing di rumah kami lewat ibadah rumah tangga ini. Di dalam persekutuan ini kami rindu membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami buka, baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita membuka kitab suci dari satu bagian kitab suci dari kitab kudus perjanjian lama, 1 Samuel pasal 28. 1 Samuel pasal 28. Kita akan membaca sebagian perikop ini dari ayat 20 sampai 25. 1 Samuel 28 ayat 20 sampai 25. Saya membaca di dalam nama Tuhan dan kita sekalian menyimaknya. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka.
Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu di depan Saul dan di depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Demikianlah bacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kita boleh mendapat bagian dalam merenungkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Ini karena perkenanan Tuhan. Kita sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang punya kekuatan, kemampuan yang dapat dia andalkan di hadapan Tuhan. Yang ada hanyalah kelemahan dan kekurangan, bahkan dosa yang menindih kehidupan umat manusia di dunia ini. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, setiap orang yang mau bertobat, mengakui dosanya, diselamatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Satu peristiwa yang dialami oleh Raja Saul. Kita tahu Saul dalam kehidupan orang Israel, dia menjadi raja karena permintaan kaum Israel meminta seorang raja. Tuhan memberikan seorang raja kepada bangsa itu. Dalam masa pemerintahannya, ada saatnya dia tidak kuat, dia tidak layak di hadapan Tuhan karena ia menolak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintahkan agar ia melenyapkan bangsa Amalek beserta ternak yang mereka miliki. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Justru Saul memperkaya diri dengan mengambil ternak yang bagus-bagus untuk kekayaannya sendiri. Bukan hanya itu, perbuatan dosa yang ia lakukan yang melawan firman Tuhan, yang membuat Tuhan Allah murka dan undur dari Saul dan tidak mau mendengar setiap seruannya. Bahkan ketika tindakannya di pandangan hukum Taurat itu ada yang benar, yakni memusnahkan semua para pemanggil arwah, karena itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan karena hukum Taurat. Tapi pada akhirnya dia pun bertindak memanggil seorang perempuan pemanggil arwah untuk memanggil arwah Samuel. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk memperingatkan dia akan dosa yang sudah dia perbuat, yang membuat Tuhan undur dari kehidupan Saul. Saudara-saudara sekalian, kan dosa ini membuat Tuhan undur dari kehidupan Saul. Tuhan izinkan Samuel hadir dalam proses pemanggilan arwah seorang perempuan sebagai seorang budak yang dipanggil, dan Saul menyamar di hadapan budak itu dan memakai pakaian lain, bukan pakaian seorang raja. Tetapi perempuan itu pada akhirnya tahu bahwa dia itu adalah Saul yang sudah melenyapkan para pemanggil arwah. Tetapi dengan jaminan perempuan itu akan selamat di pandangan Saul, dia memerintahkan untuk memanggil arwah Samuel, dan Samuel pun hadir. Dan ketika nampak Samuel ada di hadapan Saul, dia rebah ke tanah sampai
kepalanya menyentuh tanah. Ia menyadari bahwa peristiwa itu sangat menakutkan. Itu semua karena dosa yang ia perbuat. Dengan penyampaian Samuel menegaskan bahwa Tuhan telah undur dan tidak mendengarkan Saul lagi, menegaskan bagaimana murka Tuhan yang menyala untuk akan menghabisi Saul dan anak-anaknya, dan kerajaannya akan diserahkan kepada orang lain. Dan bukan saja Saul dan anak-anaknya, tetapi juga bangsa Israel yang menyertai dia juga akan dimusnahkan. Ketika satu bangsa musuh besar, bangsa Filistin berkemah di lembah yang kira-kira jaraknya tidak begitu jauh dari perkemahan orang Israel, 250 mil kurang lebih, dan orang Israel berkemah di ketinggian dari permukaan laut 1500 mil. Dan Saul melihat pasukan tentara Filistin yang begitu besar sehingga dia sangat ketakutan, dan pada akhirnya orang Filistin menggempur pasukan Saul dan memusnahkan Saul. Saudara-saudara sekalian, perbuatan dosa yang dilakukan Saul yang membuat Tuhan Allah tidak lagi memberkati dia, tidak mendengarkan dia. Tuhan Allah mundur dari hadapannya. Luar biasa ya, Tuhan bertindak dengan kehendak dan kedaulatannya. Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menjadi satu peringatan dalam kehidupan bangsa Israel dan juga bagi kita sekalian. Janganlah kita tidak taat pada firman Tuhan. Apapun yang difirmankan Tuhan, marilah kita taat. Dalam situasi yang saat ini terus menjalari kehidupan umat manusia di dunia ini, masa pandemi ini diizinkan Tuhan terjadi. Apakah itu karena dosa manusia sehingga Tuhan mengizinkan? Mungkin juga iya, tetapi Tuhan mengizinkan itu dalam rangka mendidik, menggenapi firman-Nya agar manusia di dunia ini tetap waspada, taat dan setia kepada Tuhan, tetap berjaga-jaga dan mau datang pada Tuhan. Jangan sampai perbuatan Saul ini menjalari kehidupan orang-orang yang percaya zaman sekarang ini. Bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, marilah kita taat mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Apapun yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Ketika ada perintah taat pada pemerintah, itu berarti kita juga taat kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan dalam dunia ini seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pengalaman kehidupan kita sekarang ini tentu kita sangat terbeban. Oleh karena itu, ketika kita datang dan ketika Tuhan seperti tidak menjawab doa-doa kita, janganlah kita kecewa dan mempersalahkan Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi agar memperingatkan kita agar tetap taat pada firman-Nya, taat dan setia dalam dunia ini, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Saat kesulitan melanda seperti ini, jangan kecewa sampai mempersalahkan Tuhan, tetapi marilah kita senantiasa semakin bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan semata yang mempunyai kehidupan kita, sambil mengaku salah dan dosa kita, mohon belas kasihan pengampunan. Tuhan Maha Kasih, Dia pasti mengampuni kita dari salah dan dosa kita dan memperkenankan kita ada sampai ini karena kuasa kasih Tuhan. Ingatlah karya Tuhan yang sudah nyata, sekalipun pada akhirnya Tuhan menetapkan kedaulatannya sendiri, seperti Ia mencabut kekuasaan Saul dan memberikan kepada Daud, bukan kepada keturunannya, bukan kepada anak cucunya, tetapi kepada Daud yang tidak ada hubungan darah, yang memerintah kerajaan Israel.
namun pada akhirnya menjadi cikal bakal keturunan anak-anak Allah yang lahir, dan pada akhirnya Mesias hadir dari keturunan Daud sesuai dengan janji Tuhan. Kita semua adalah keturunan umat perjanjian. Marilah kita taat pada firman Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, lakukan itu dengan setia sambil tetap berserah diri dan bersyukur kepadanya. Karena demikianlah kita hidup di dunia ini, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun secara akal dan kekuatan manusia kita tidak mungkin melakukannya. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan berpihak kepada kita, tidak meninggalkan kita sedikit pun. Ia pasti membela kita, melindungi kita dari penyebaran virus yang terus menjalari kehidupan manusia di dunia, khususnya kita di Indonesia, dan lebih khusus lagi kita yang ada di kota Palu. Biarlah Tuhan menolong kita. Kita tidak meminta agar virus itu lenyap dari kehidupan kita, tapi marilah kita berdoa agar Tuhan menyediakan tempat untuk berkembang virus itu, bukan untuk tubuh kita. Kita tidak meminta kepada Tuhan agar melenyapkan virus itu, karena virus juga adalah ciptaan Tuhan, makhluk hidup yang butuh hidup. Tapi kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyediakan tempat atau sarana tumbuh kembangnya virus itu, dan tidak menjadikan tubuh kita sebagai sarana tempat berkembangnya. Kita meminta kepada Tuhan hikmat agar tubuh kita tetap steril dari virus, tidak disarangi oleh virus itu. Itu boleh kita minta kepada Tuhan, karena demikianlah kita diminta oleh Tuhan lewat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, tetaplah berdoa. Kita tidak salah meminta demikian, berdoa kepada Tuhan, dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki agar kita selamat dalam tuntunan Tuhan. Biarlah nama Tuhan terpuji kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan, melakukan Kidung Jemaat 446, setialah kepada Tuhanmu. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita dengan memberikan persembahan syukur sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama saja. Hidup kita yang benar.
Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Sekalipun kami harus melintasi dunia yang hiruk pikuk, kacau balau, bahkan menghadapi pandemi yang kami tidak lihat secara kasat bagaimana berkembangnya. Kami percaya Tuhan, kami melalui kehidupan kami dalam lindungan Tuhan. Kami tetap berserah diri mengucap syukur karena Tuhan masih memperkenankan kami ada sampai saat ini. Biarlah kami tetap setia sebagai kawan yang penat dengan kenyataan hidup ini, sebagai kawan setia Tuhan, karena Engkaulah kawan kami yang setia, yang menyertai kami. Tuntunan-Mu tetap nyata dan itu tetap kami rindukan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan di dalam terang kehendak-Mu. Berkatilah firman-Mu, biar ini menjadi kekuatan kami, terus meneguhkan iman percaya kami untuk taat dan setia pada titah-titah-Mu, apa yang harus kami lakukan dalam dunia yang fana ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, yang mungkin ada saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, anggota keluarga dengan berbagai macam penyakit, terutama dengan penyakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, dengan uluran tangan kasih-Mu menjamah tubuh mereka, menguatkan imun tubuh mereka, menyembuhkan mereka dari sakit yang mereka derita, apapun juga jenis penyakit yang bersarang pada tubuh mereka. Yang dalam proses pemulihan, ya Tuhan, kami percaya Engkau pasti memulihkan sempurna menurut rancangan Tuhan, sebagai rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua yang lansia, oma, opa, Tuhan berkati. Cucu-cucu kami juga Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka. Jadikanlah mereka generasi yang setia dan taat menjadi penyembah Tuhan yang benar dalam dunia ini. Dengan terkumpulnya kami dalam keluarga kami masing-masing, kami mau mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, menguatkan, menghibur kami, membimbing kami senantiasa sesuai janji-Mu, menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah itu terwujud nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Mu. Berkati seutuhnya kehidupan persekutuan jemaat GPID Peniel Palu, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken yang melayani tengah jemaat-Mu. Beri hikmat kepada kami masing-masing, agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani umat-Mu, melayani Engkau dalam dunia yang fana ini, ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, di mana oleh anjuran pemerintah kami pada akhirnya harus lockdown, melaksanakan PPKM untuk tidak membuka gedung gereja untuk tempat peribadahan, tapi kami mengundang Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang tidak terbatas bisa ada dimanapun dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai umat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati persekutuan yang boleh tercipta, berkati pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia yang merekam ibadah ini. Berkati mereka, biarlah talenta yang mereka miliki mereka pergunakan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur, terima dan kuduskan agar apa yang kami kumpulkan ini dapat berguna untuk menunjang pekerjaan pelayanan gereja-Mu yang masih harus ditata layani ke depan. Biarlah sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, kami rajin mengumpulkan persembahan untuk menunjang pelayanan itu dan menyerahkannya kepada majelis jemaat untuk diteruskan dalam perbendaharaan jemaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sadarlah kami dalam hidup ini kami
lemah fana berdosa. Mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kami, perbaharui kehidupan kami dengan roh-Mu yang teguh. Inilah doa kami yang kami sampaikan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Kita berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita lakukan Tuhan pimpin anak-Mu, Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat dalam tangan-Ku harap. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya serta hidup taat dan setia menurut firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita selesai. Atasnya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.